Halo, ketemu lagi di hari yang sama, di tempat yang sama, di detik yang sama. Ya, sampai bosan kita bikin tutorialnya. Nah, kalau tadi kita udah sampai di sini, ya, simpan perubahan. Saya akan kembali ke ini ya, apa namanya? Nah, di sini saya akan kembali ke kursus ya. Ya lanjut aja langsung ke kursusnya, karena kita tadi udah gak usah balik-balik lagi sampai depan ya. Kemudian gimana caranya kalau kita mau bikin soal? Nah, bikin soal, saya yakin teman-teman juga udah pada tahu sih caranya bikin soal. Jadi kalau kita mau bikin soal, tinggal tambah aktivitas seperti tadi ya, masih sama, tapi tinggal kita klik quiz di sini. Oke, quiz. Nah, di sini kita tulis soalnya namanya apa. Terus adanya kita ini mau bikin soal UTS. Mata kuliahnya apa? HIV AIDS gitu. HIV AIDS. Tuh, IPA sampai MK HIV AIDS. Nah, nanti kita tuliskan aja deskripsinya di sini atau aturan-aturan tentang UTS di mata kuliah ini. Boleh. Silakan kalau mau ditampilkan. Jangan lupa tampilkan deskripsi, kemudian timing ya. Ini yang paling penting ya. Kapan kita mulai dan kapan kita selesaikan. Jadi jangan sampai ini dibuka, kamu udah bikin soal terus dibuka, mahasiswanya bisa masuk duluan gitu. Nanti bisa tahu duluan sebelum waktu UTS-nya atau ujian tengah semesternya. Jadi kita udah menyesuaikan tanggal sesuai dengan jadwal UTS-nya gitu atau jadwal UAS-nya, terserah lah ujiannya gitu. Jadi kalau kita udah bikin seperti itu, atur dulu ininya, kemudian di sini kita tulis nilainya ya. Nilai untuk lulus kasih standar berapa? Boleh diisi, boleh enggak sebenarnya teman-teman. Tipe pertanyaannya, kemudian reviewnya. Nah, ini penting nih, ini penting nih. Kalau kita memang berniat itu untuk ujian ya, terus mungkin ada kelas A, kelas B gitu ya, dan mereka beda jadwal, beda waktu. Nah, saya sarankan buat teman-teman ini dihilangin ya, dihilangin. Buat apa? Supaya nanti setelah mengerjakan, karena nanti kalau ini masih dicentang semua, nanti ketika dia mengerjakan, kalau ada salah dan benar ada tandanya teman-teman. Jadi ditandai. Kalau udah ditandai, mereka itu biasanya entah itu pakai kamera atau itu pakai apa. Nah ini bisa terjadi kecurangan di sini. Yang awal mungkin dia akan rugi, tapi nanti bisa bergantian kan mereka. Jadi bukan tidak percaya, tapi lebih baik kita berhati-hati dengan menghilangkan tanda-tanda ini semua. Setelah kita tandai semua, kita tinggal kembali dan simpan kursus. Ya. Setelah itu kalau sudah ada mata kuliah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, kita tinggal bikin soal. Nah, bikin soal itu, nah di sini tinggal ada tulisan edit quiz. Jadi kita klik tadi ya di TM Entrepreneur, kemudian ada tulisan UTS ya, kita klik aja di situ, kemudian edit quiz. Karena ini belum ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa buat sendiri, bisa ambil dari bank gitu. Nah, contoh kita ambil di bank soal. Kalau kita buat pertanyaan sendiri, tinggal sebuah pertanyaan baru, mau pilih yang mana? Pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, nomor dan lain sebagainya. Karena kita biasanya seringnya kan pakai pilihan ganda, benar salah, itu aja yang paling sering kita pakai IC gitu kan. Nah, kalau kita bikin pilihan ganda contohnya nih, sudah tinggal tulis di sini pilihan ganda, nama soal. Nah, nama soal ini sebaiknya teman-teman bikin nama soal yang sama semua. Contoh nih, kalau kita lagi UTS mata kuliah HIV AIDS, pembahasannya tentang CD4 gitu. Kita sedang bahas mengenai CD4. Jadi semua soalnya berhubungan dengan CD4. Jadi itu buat penanda teman-teman. Nama soalnya sebenarnya buat penanda. Dan nggak muncul di soal. Dia nggak akan muncul ini. Ya, tapi ya, teks soalnya apa gitu kan? Seandainya apa yang dimaksud dengan maksud? Oke, contoh gini. Sel
imunitas yang dikenal melemah saat seseorang menderita HIV adalah, contoh nih ya, salah-salah aja nih bikin soal. Nah, setelah ini kita lewatin, kita langsung ke bawah nih. CD 4 plus. Kita tulis di sini CD 4. Terus ini kita tulis CD 5. Terus ini CD 8. Terus kita tulis di sini CD 17. Nah, mana yang benar? Nah, contohnya yang gini yang benar nih ini 100. Kita tinggal kasih aja yang benar, kasih 100% gitu aja. Kemudian kita tinggal simpan perubahan. Nah, udah deh jadi satu soal. Nah, kalau kita mau lihat gimana? Ya tinggal kita cek aja, lihat gini. Nah, udah tanda. Oh, kayak gini nih nanti tampilannya. Nah, oke, kita simpan seperti ini. Kalau udah kesimpan ya. Ya udah kesimpan, kita bisa tinjau kuisnya. Seperti apa? Nah, di sini. Jadi kalau soalnya banyak nanti ada 1, 2, 3, 4 berapa yang nanti ada tandanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kurang lebih seperti itu kalau untuk bikin soal. Namun kalau untuk bikin soal dari bank soal itu kita juga bisa lanjut. Jadi gini, ini kan tadi kan pratinjau ya. Jadi kalau kita mau lihat, Pak saya mau edit lagi nih gimana? Jangan takut. Ini ada tanda gear di sini, kemudian di sini ada edit quiz. Kita bisa edit lagi. Nah, jadi ada tanda gear ya. Beda kalau yang saya slide dulu kan ada di bawah samping sini, ada yang di sebelah sini juga bisa. Nah, gimana cara untuk nambah kalau dari bank, Pak? Nah, gini, from question bank. Nah, bergantung teman-teman udah pernah nggak masukkan di situ. Kalau belum pernah ya nggak ada. Jadi ini contoh nih, saya sudah tadi upload ada 42 soal gitu. Saya butuh satu soal ini aja dari bank gitu. Ya udah, tinggal saya add question list. Nah, gimana nanti masukkan soal kita ke dalam bank soal, nanti saya akan ada tutorial selanjutnya. Tapi yang penting teman-teman sudah tahu gimana cara buat soal. Jadi kalau udah seperti ini gimana? Udah tinggal simpan aja, taruh di situ. Nanti kalau ada mahasiswa yang mau masuk dan ujian, tinggal klik di lokasi tersebut. Jadi tinggal klik di sini, mereka sudah bisa masuk. Contoh kita lihat di sini, saya coba beralih ya. Jadi saya merubah diri menjadi siswa. Oke. Kemudian saya masuk di mata kuliah. Nah, mencoba kuis sekarang. Nah, gitu. Udah tinggal ngisi doang gitu. Nih, kemudian saya finish. Upaya harus diserahkan pada tanggal 5, kumpulkan semua dan selesaikan. Kumpulkan dan selesaikan. Jadi ada beberapa konfirmasi ya teman-teman. Nah gitu. Oke, itu dari saya untuk gimana cara bikin soal. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.